Pada zaman Wei Utara, hiduplah seorang gadis, namanya Hua Mulan. Sejak kecil, ia gemar menunggang kuda dan memanah, dan sering juga menemani ayahnya belajar strategi militer. Karena itu, Mulan pun tumbuh menjadi gadis dengan kemampuan bela diri yang luar biasa. Kala itu, suku Rouran dari utara terus bergerak ke selatan untuk menyerang. Perang kerap pecah di sepanjang perbatasan. Rakyat jelata terpaksa meninggalkan rumah mereka, dan kehidupan pun menjadi sangat pahit. Suatu hari, ayah Hua Mulan tiba-tiba menerima perintah untuk segera bergabung dengan pasukan dan berangkat ke medan perang. Hua Mulan sangat cemas. Ayahnya sudah lanjut usia dan kesehatannya juga tidak baik. Bagaimana mungkin ia bisa pergi ke garis depan? Sementara itu, adik laki-lakinya masih kecil. Bagaimana ini? Malam pun tiba. Mulan berbaring di ranjang, gelisah dan tak kunjung bisa tidur. Ia bergumam, andai saja aku punya kakak laki-laki, alangkah baiknya. Ia pun menghela napas panjang. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya. Jika aku menyamar sebagai laki-laki, bukankah masalahnya selesai? Maka, Hua Mulan memutuskan untuk menggantikan ayahnya dan bergabung dalam pasukan perang. Keesokannya, pagi-pagi sekali, ia pergi ke pasar untuk membeli seekor kuda perang dan perlengkapan yang diperlukan untuk berangkat ke medan tempur. Orang tua Mulan tidak rela melepas putri mereka pergi ke medan tempur, tetapi mereka tak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa menatap dengan air mata, membiarkannya pergi dengan berat hati. Mulan tiba di kamp tentara dan berlatih dengan giat bersama para rekannya di siang hari. Pada malam hari, ketika ia tidur, ia tidak berani melepaskan sepenggal pun selimut karena takut akan ada yang mengetahui rahasianya. Meskipun begitu, di kamp tentara, tidak seorang pun menyadari bahwa Hua Mulan adalah seorang perempuan. Hua Mulan sangat berani dan cerdas luar biasa. Ia memimpin pasukan dalam banyak pertempuran, hingga lama-kelamaan meraih banyak prestasi militer, dan semua rekannya sangat kagum padanya. Perang ini, setelah dimulai, berlangsung selama 12 tahun. Akhirnya, peperangan di utara berakhir, dan Mulan kembali dengan kemenangan. Sang kaisar menganugerahkan kepadanya emas dalam jumlah besar, dan bahkan berniat menunjuknya sebagai pejabat. Namun, Mulan menggelengkan kepala dan menolaknya. Ia tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan Baginda, tetapi harapan terbesar saya adalah pulang ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga." Sang kaisar pun menyetujuinya. Mendengar bahwa Hua Mulan akan pulang, seluruh keluarga di rumah sangat gembira. Orang tuanya keluar rumah di pagi hari dan bergegas menuju gerbang kota, menunggu putri mereka kembali. Adiknya menyiapkan hidangan-hidangan lezat dan istimewa.
Hua Mulan pulang ke rumah, menanggalkan seragam militernya, menggantinya dengan pakaian lamanya, dan berubah drastis menjadi sangat cantik. Para rekannya yang bertempur bersamanya melihatnya, tercengang hingga tak bisa berkata-kata. Baru saat itu mereka menyadari bahwa teman seperjuangan mereka selama bertahun-tahun ternyata seorang perempuan. Akhirnya, Mulan pun bertemu kembali dengan keluarganya. Kalau kamu seperti saya, mungkin kamu mengenal Mulan dari versi Disney. Wajar, karena di Indonesia kita jarang diperkenalkan dengan legenda dari negara lain seperti China misalnya. Kisah Mulan dipercaya pertama kali dikomposisi pada masa dinasti Wei Utara sekitar abad ke-4 sampai 6 Masehi dan dicatat dalam antologi buku dan lagu pada masa dinasti Chen Selatan abad ke-6. Antologi itu hilang, tapi puisi Mulan Qi atau The Ballad of Mulan selamat dan dicatat dalam Yue Fushiji pada dinasti Song. The Ballad of Mulan ini dianggap salah satu dari two masterpieces of Yue Fu poetry, bersama dengan The Peacock Flies to the Southeast, The Chinese Romeo and Juliet. Hingga kini, tidak ada yang tahu apakah Mulan benar-benar ada atau hanya legenda. Karena bukti sejarahnya tidak jelas, para scholar menganggapnya sebagai cerita rakyat. Seiring waktu, kisah ini berkembang melalui tradisi lisan, antologi, opera, novel, buku anak-anak, dan budaya populer modern. Contohnya, buku yang saya bacakan di awal video, walaupun diterbitkan oleh Henan Fine Arts Publishing House, tetap punya variasi dari puisinya. Yuk, kita coba jabarkan perbedaannya. Pertama, dalam puisi, Mulan tidak digambarkan belajar berkuda, memanah, atau strategi perang. Awal puisi menunjukkan dia sedang menenun, dan ketika ditanya kenapa galau, dia bilang, seorang gadis tidak seharusnya punya pemikiran atau memori. Dari sini, Mulan digambarkan sebagai perempuan konvensional menurut budaya patriarki saat itu. Kedua, di buku, Mulan pergi ke pasar untuk membeli kuda dan perlengkapan perang. Di puisi, ia membeli barang-barang ini di pasar berbeda dari 4 penjuru mata angin. Timur untuk kuda, barat untuk pelana, selatan untuk tali kekang, utara untuk cambuk. Repot banget ya. Spekulasinya, ini hanya untuk keindahan dan ritme puisinya. Ketiga, saat meninggalkan rumah, sambil menunggang kuda, orang tuanya terus memanggil namanya. Tapi ketika sampai Sungai Kuning dan Gunung Hitam, ia tak lagi mendengar panggilan mereka. Keempat, dalam puisi, Mulan menempuh perjalanan ribuan mil dan kembali setelah 10 tahun, sementara di buku disebut 12 tahun. Mana yang benar? Tidak ada kepastian, hanya variasi naratif. Kelima, puisi menyebutkan Mulan punya adik perempuan. Adik laki-lakinya disebut menyembelih babi dan kambing untuk menyambut kepulangannya. Ia masuk dari sisi timur rumah dan duduk di ranjang sisi barat. Di buku, detail ini tidak ada, mungkin hanya untuk keindahan puisi. Keenam, di penutup puisi, Mulan berkata, kelinci jantan biasanya melompat-lompat dan berlari, sementara yang betina duduk dan melihat saja. Tetapi keduanya akan lari terbirit-birit saat bahaya datang. Bagaimana bisa dibedakan mana yang jantan dan mana yang betina? Interpretasi saya, walau ada tradisi bagaimana pria dan wanita seharusnya bersikap, saat bahaya datang, perbedaan gender menjadi tidak signifikan. Well, that's true. Dari banyak versi, tidak semuanya berakhir bahagia. Ada yang tragis, di mana pasukan Mulan kalah, ia dipaksa menjadi selir dan akhirnya bunuh diri. Ada juga versi nyeleneh dalam komik Deadpool Illustrated di tahun 2013, di mana Mulan, Sherlock Holmes, dan tokoh klasik lainnya berusaha menghentikan Marvel's Deadpool, membunuh karakter-karakter sastra terkenal. Absurd, tapi menarik. Versi mana yang paling menarik buat kamu? Atau
Kalau kalian mau aku ceritakan lebih detail kisah Mulan yang dark atau absurd ini, silakan tulis di kolom komentar. Walaupun ada banyak variasi, inti ceritanya tetap sama. Seorang perempuan menggantikan ayahnya ke medan perang out of love and dedication, dan pulang dengan kejayaan. Dari kisah Mulan, kita bisa belajar banyak hal. Cinta dan pengorbanan terhadap keluarga. Mulan sangat selfless. Ia berani mengambil risiko demi ayah dan anggota keluarganya. Coba kita pikir, di zaman modern ini, ada berapa banyak orang yang rela berkorban sebesar itu untuk keluarga mereka? Dedikasi dan keunggulan atau excellence. Mulan berperang untuk menggantikan ayahnya. Dia bisa saja bertindak aman, tidak perlu repot-repot all out dan berprestasi. Namun, ia pulang dari perang dengan kemenangan, dan bahkan ditawarkan pangkat oleh kaisar karena prestasinya. Kerendahan hati dan prioritas terhadap keluarga di atas kebanggaan pribadi. Mulan berperang bukan untuk kebanggaan diri. Semua tindakannya didorong oleh cinta kepada keluarga. Sewaktu ditawari promosi oleh kaisar, ia menolak, karena keluarganya lebih penting daripada her own pride. Keberanian melawan ekspektasi sosial, terutama terkait peran perempuan di masyarakat patriarki. Peran gender masih menjadi isu, meski batas-batasnya kini lebih kabur. Kisah Mulan dan banyak kisah heroik perempuan lain di dunia menunjukkan bahwa perempuan mampu memberikan kontribusi signifikan dan suaranya pantas didengar. Peran gender tentunya harus terus diredefine sesuai perkembangan zaman. Adaptability untuk survival. Dalam keadaan apapun, kita harus bisa beradaptasi jika diperlukan. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri sering menjadi kunci keberhasilan dan kelangsungan hidup. Pertanyaan saya kali ini, bagaimana kita menginterpretasikan kisah Mulan di dunia modern? Apakah ada kasus serupa yang bisa kita pelajari? Tulis opini kamu di kolom komentar. Kalau suka konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan comment, biar saya semangat bawain kisah-kisah menarik lainnya. Keep questioning, keep wondering, and see you on the next one.